Loch Ness. Bagi sebagian besar orang, tempat ini hanyalah sebuah titik koordinat di peta dataran tinggi Skotlandia. Sebuah danau besar, dingin, dan kelam. Namun bagi mereka yang memahami bahasa alam, Loch Ness bukan sekedar kumpulan air. Ia lahir dari rahim zaman es ribuan tahun yang lalu. Ketika gletser besar mencair, ia meninggalkan luka yang amat dalam di tanah ini. Sebuah lembah raksasa yang kini dipenuhi air hitam pekat yang dasarnya seolah-olah tidak terjangkau oleh cahaya matahari. Ilmu pengetahuan mungkin bisa menjelaskan volume airnya atau struktur biologinya, tapi ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sensor sonar tercanggih sekalipun. Sesuatu yang telah hidup dalam bisikan orang-orang Skotlandia sejak zaman kuno. Mereka percaya di dasar kegelapan itu ada sesuatu yang bernafas. Sesuatu yang tidak muncul karena lapar, tapi muncul ketika manusia mulai melanggar aturan tak tertulis dari alam. Inilah awal dari sebuah legenda yang kita kenal sebagai Nessie. Jauh sebelum teknologi ditemukan, jauh sebelum nama Loch Ness mendunia, penduduk asli di sekitar tempat ini sudah memahami satu kebenaran mutlak. Air di tempat ini tidak benar-benar kosong. Namun, Anda perlu menghapus gambaran monster buas yang sering muncul di film-film Hollywood. Legenda asli Loch Ness bukan tentang pemangsa yang haus darah. Ini adalah tentang sebuah perjanjian. Manusia hanya mengambil apa yang mereka butuhkan, beberapa ekor ikan untuk makan malam, air yang jernih untuk kehidupan. Mereka tidak mencemari airnya. Mereka tidak menebang pohon di sekitar secara sembarangan. Selama manusia menghormati batas itu, sang penjaga tetap berada di dalam tidurnya. Danau pun tenang. Hasil alam melimpah. Dan tidak ada rasa takut yang menghantui penduduk desa. Makhluk itu menurut cerita para tetua diciptakan oleh alam itu sendiri. Ia bukan hewan biasa. Tubuhnya besar, panjang, dengan kulit setebal batu basah yang sanggup menahan tekanan air di kedalaman ratusan meter. Lehernya yang panjang dirancang agar ia bisa mengamati dunia atas, tanpa harus benar-benar meninggalkan dunianya yang sunyi di bawah sana. Namun waktu adalah musuh dari kesederhanaan. Populasi bertambah, kebutuhan meningkat menjadi keinginan dan keinginan berubah menjadi keserakahan. Manusia mulai lupa pada janji mereka. Jaring-jaring raksasa mulai dipasang secara berlebihan, menguras isi danau tanpa sisa. Hutan-hutan di sekitar Loch Ness yang tadinya menjadi perlindung alami mulai tumbang satu persatu demi memperluas wilayah kekuasaan manusia. Dan saat itulah danau memberikan reaksinya. Suatu pagi yang sangat sunyi, air danau tidak naik dan tidak surut. Namun ia diam dengan cara yang tidak wajar. Tidak ada riak angin, tidak ada suara burung, hanya keheningan yang menyesakkan. Tiba-tiba sebuah punggung gelap memecah permukaan, sebuah siluet yang tidak menyerupai hewan apapun yang pernah dilihat manusia. Leher panjangnya muncul, bergerak perlahan, mengamati dari kejauhan. Ia tidak menyerang perahu nelayan. Ia tidak menarik siapapun ke dasar air. Ia hanya ada, muncul sebagai saksi bahwa keseimbangan telah terganggu. Dan sejak hari itu, bisikan tentang penjaga danau berubah menjadi ketakutan yang nyata. Selama puluhan tahun, ribuan orang datang ke tempat ini membawa radar, kamera inframerah, hingga kapal selam mini. Mereka ingin menangkapnya, mereka ingin membuktikan kehadirannya dengan bukti fisik yang nyata, tetapi hasilnya nihil. Banyak yang bertanya, jika ia sebesar itu, mengapa ia sangat sulit ditemukan? Jawaban dari legenda ini mungkin akan mengecewakan para pemburu monster, tapi akan memuaskan para pencari makna. Para tetua Skotlandia selalu berkata, Nessie tidak bisa ditangkap karena ia bukan sekedar makhluk biologis. Ia adalah manifestasi dari Loch Ness itu sendiri. Ia adalah roh dari air hitam itu. Selama danau itu masih ada, selama manusia masih datang dengan ambisi yang berlebihan, sang penjaga akan tetap hidup di antara batas antara kenyataan dan mitos. Ia muncul bukan untuk diburu,
Ia muncul sebagai cermin setiap kali manusia menjadi terlalu rakus. Ia akan memperlihatkan dirinya. Dan ketika manusia kembali menghormati alam, ia akan kembali hilang ke dalam kegelapan yang paling dalam. Hingga hari ini, perdebatan apakah monster Loch Ness benar-benar ada secara fisik mungkin tidak akan pernah berakhir. Tapi mungkin kita sedang mencari hal yang salah. Kita terlalu sibuk mencari bukti biologis sampai kita lupa pada pesan moral di balik legenda ini. Loch Ness mengajarkan kita bahwa alam memiliki cara tersendiri untuk menjaga keseimbangannya. Ia mengingatkan kita bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar, bahwa setiap tindakan kita terhadap lingkungan akan selalu mendapatkan respon dari kedalaman yang tidak kita duga. Jadi, jika suatu hari nanti Anda berdiri di tepi danau Loch Ness dan Anda melihat sesuatu yang aneh di kejauhan air yang tenang itu, jangan merasa takut. Mungkin ia hanya ingin memastikan apakah Anda sudah cukup menghargai alam hari ini, karena pada akhirnya legenda tetap bertahan bukan karena ia nyata, tapi karena ia benar.